Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada versi diri kita yang lebih asli, yang kayaknya tersembunyi di balik semua kesibukan sehari-hari? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal jati diri. Tapi ini bukan soal label dari dunia loh, ini lebih dalam lagi. Ini soal cetak biru asli yang ngebentuk siapa kita sebenarnya menurut sebuah kerangka spiritual. Yuk, kita mulai. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Siapa sih saya sebenarnya? Wah, ini pertanyaan yang dalam banget ya. Kita kan sering banget ngerasa diri kita itu ya apa kata lingkungan, apa kata keluarga, atau apa kata pengalaman kita. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cetak biru yang jauh lebih mendasar? Sebuah desain original tentang siapa diri Anda? Nah, itu dia yang mau kita gali bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, cetakan asli kita. Jadi gini, untuk ngerti siapa kita sekarang, kita tuh perlu mundur sedikit. Kita perlu lihat dulu gimana sih kita ini dirancang dari awal mula. Setibanya menurut pandangan yang lagi kita bahas ini ya. Nah, ini dia nih fondasinya. Jati diri kita yang paling dasar itu, menurut sumber ini, akarnya dari gagasan kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Pencipta. Ini bukan soal penampilan fisik ya, tapi soal esensinya. Soal siapa kita di level yang paling dalam. Jadi, poin utamanya gini, jati diri yang sejati itu bukan sesuatu yang kita bangun sendiri, tapi sesuatu yang diberikan. Ini adalah identitas rohani kita, sebuah cetak biru yang udah ditanamkan di dalam diri kita sejak awal mula. Dalam pandangan ini, cetakan asli itu punya 3 komponen utama. Pertama, kita itu diciptakan buat punya karakter dan sifat yang mirip sama pencipta kita. Kedua, kita dirancang buat kenal dia secara pribadi. Dan yang ketiga, kita dibuat untuk punya hubungan yang erat banget sama dia. Nah, inilah kondisi idealnya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, ketika cetakan itu rusak. Sayangnya, cerita ini nggak berhenti di desain yang sempurna tadi. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang bikin cetak biru ini jadi rusak. Jadi menurut narasi ini, kerusakannya itu diawali sama sebuah serangan. Dan targetnya tuh cerdik banget, bukan nyerang fisik manusianya, tapi justru gambar dan rupa Allah di dalam manusia. Tujuannya, buat ngerusak cerminan Tuhan itu dengan cara ngasih gambaran yang salah tentang siapa Tuhan sebenarnya. Coba deh, perhatiin taktiknya. Serangannya tuh bukan pakai kekuatan, tapi pakai kebohongan. Gambaran tentang Tuhan diputar balikan. Dibilang Tuhan itu sosok yang suka ngelarang-larang, dibilang nggak jujur, bahkan dibilang takut disaingi. Nah, 3 kebohongan inilah yang jadi racun buat pemahaman manusia tentang penciptanya. Proses rusaknya ini berjalan dalam 4 tahap, kayak efek domino gitu, mulai dari serangan iblis, terus direspons sama pilihan manusia buat percaya sama kebohongan itu, pilihan itu kemudian melahirkan dosa, dan hasilnya gambar Tuhan di dalam diri manusia jadi rusak. Akibatnya, wah ini benar-benar parah. Menurut pandangan ini, manusia jadi terpisah dari sumber kehidupannya, kehilangan identitas rohaninya, dan mulai dikuasai sama keinginan-keinginan duniawi. Tiba-tiba, ngelakuin yang benar itu rasanya susah banget, dan hidup cuma muter-muter ngejar kebutuhan fisik doang. Kedengeran familiar nggak sih? Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jalan menuju pemulihan. Tapi tenang, untungnya ceritanya nggak selesai di kerusakan tadi. Ada kok jalan buat ngebenerin lagi cetak biru yang udah rusak itu. Jalan pemulihannya ini ada langkah-langkahnya yang jelas. Dan semuanya itu berpusat pada salib Kristus. Dimulai dari pengakuan dosa, diikuti pertobatan yang tulus, terus kita mengundang Yesus untuk mulai memperbaiki gambar yang rusak itu. Dan yang terakhir, kita terus-menerus bertumbuh dalam kebenaran firman-Nya. Ini adalah sebuah proses ya, bukan perbaikan instan. Nah, inilah kuncinya. Gimana caranya gambar Allah Bapa yang nggak kelihatan itu bisa dipulihkan? Jawabannya dalam teologi ini adalah melalui gambar Kristus yang kelihatan. Jadi, dengan kita jadi semakin serupa dengan Yesus, secara otomatis kita juga lagi memulihkan gambar Bapa di dalam diri kita. Kristus menjadi cetak biru pemulihannya. Oke, bagian terakhir nih, hidup dalam identitas baru. Jadi, kayak gimana sih kehidupan dengan jati diri yang udah dipulihkan? Yuk, kita lihat hasilnya. Pemulihan ini katanya terjadi di 2 level. Secara internal, di dalam diri, kita terus berproses jadi makin mirip sama Yesus dalam karakter dan sifat. Nah, perubahan internal itu mau nggak mau pasti akan membuahkan hasil di luar yang disebut sebagai buah kehidupan, kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Simpelnya, apa yang ada di dalam pasti kelihatan di luar. Dan manfaatnya?
Wah, ini luar biasa banget. Hubungan dengan Tuhan pulih. Kita jadi bisa mulai melihat dan ngenalin panggilan unik kita dalam hidup. Kita nggak gampang lagi diperdaya sama kebohongan, dan kita dapat lagi kemampuan buat menguasai diri. Intinya, kita kembali berfungsi sesuai desain awal kita. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Pemulihan ini baru awal, bukan akhir. Jati diri yang baru ini tuh kayak taman yang indah. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Perlu dirawat, dijaga, dan dipelihara. Ini adalah komitmen seumur hidup untuk terus berjalan dalam identitas sejati itu. Jadi, setelah kita ngelihat seluruh perjalanannya, dari desain asli, terus rusak, sampai akhirnya dipulihkan lagi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Mengetahui betapa berharganya jati diri yang telah dipulihkan ini, menurut pandangan ini, langkah konkret apa yang akan Anda ambil mulai hari ini untuk menjaganya?